Yang ada pasti kemarahan. Karena rasa memiliki. Jadi saudaraku ya, pahami ini agar kita ini saudaraku sadar. Mas kebas, ternyata asam urat saudaraku ya. Terus saya nggak mau makan banyak daging. Karena apa? Waduh, wasirnya balik. Ya. Terus saya nggak bisa mau makan daging banyak-banyak. Ini saya pasti naik. Makan durian banyak naik, saudaraku ya. Aduh, buat saya saudaraku ya. Ketika saya dengar umur berapa? Ini. Ternyata saudaraku ya, kalau mau melihat semuanya itu saudaraku ya, saya cuma bilang Tuhan, ini kalau nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini saudaraku ya. Ya, saya coba taunya saya bersyukur kalau saya bisa menikmati itu tetap hari ini. Tanya, kalau Pak Riki, ya puji Tuhan saya kalau makan durian dan sebagainya nggak ada apa-apa. Makan daging juga nggak ada apa-apa, saya bilang. Makan daun singkong pun istri saya suka, saudaraku ya. Nggak ada kebas-kebas, saudaraku. Biasa aja, ya. Saya cuma bilang, bukan saya lebih baik dari mereka, saudaraku. Saya kira makanan saya juga nggak lebih baik dari mereka. Tapi saya selalu bilang, saya bersyukur Tuhan kalau saya diberi kesehatan sampai hari ini. Saya bersyukur hari ini saya bisa masih menghirup udara dengan baik. Itu pemberianmu Tuhan. Gak ada karena saya, gak ada karena perbuatan saya, gak ada. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku ya, hargai semua kepercayaan Tuhan atas hidup setiap kita, amin. Ya, gak ada yang kita banggakan sebenarnya saudara. Ingat, semuanya dari Tuhan, amin, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ini prinsip dasar yang bekerja di seluruh alam semesta ini. Dia yang ciptakan, dia yang mengkreasikan semuanya, dan semuanya kembali ke dia. Sama seperti hidup kita. Ya. Jadi jangan pernah marah dengan apa? Dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Mengucap syukur. Ya. Kenapa kalau misalnya kita nggak diberi kelebihan dari yang lain? Kenapa? Ayo, saya mau tanya sama Bapak Ibu, Saudara semua. Kenapa? Kenapa hari ini saudara yang mungkin belum punya mobil? Kenapa? Karena sombong katanya saudaraku ya, jawab Yansen. Enggak, Tuhan masih belum percayain kita. Kan gampang aja buat Tuhan kan? Tiba-tiba orang ngetok rumahmu, saya digerakkan Tuhan untuk kasih mobil buat kamu. Gampang kan? Sulit nggak buat Tuhan untuk buat itu? Enggak, tapi kenapa nggak ada Tuhan antar itu? Padahal kita sungguh-sungguh yakin. Sekali lagi ini bicara kepercayaan Tuhan. Kenapa Tuhan mungkin nggak pernah kasih kita rumah yang besar? Ya, karena rumah yang kecil aja mungkin kita nggak bisa rawat. Betul? Boro-boro sesuatu yang besar kata Tuhan. Yang kecil aja berantakan. Kan berarti nggak bisa dipercaya kan? Mau pelayananmu semakin besar, yang kecil aja nggak kita kerjakan dengan tanggung jawab kok. Karena hidup ini kepercayaan Tuhan, amin. Pekerjaan itu kepercayaan Tuhan, pelayanan itu kepercayaan Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan bilang apa? Setialah pada perkara yang kecil. Ingat, yang kecil dulu. Setia melayani, datang tepat waktu. Hal yang kecil. Bersihkanlah tempatmu di mana kamu ada. Yang kecil aja udah. Gak usah yang besar-besar dulu lah. Bersihin apa bundaran besar atau apa. Gak usah, rumah kita aja dulu. Ya.
Tuhan lihat, nanti Tuhan percayakan. Amin. Karena sekali lagi saudaraku ya, kalau Tuhan belum bisa percaya kita, kamu mau maksa seperti apapun, nggak akan pernah bisa. Minta mobil Tuhan, minta apa ya, motor dan lain sebagainya, kita nggak dipercaya oleh Tuhan, nggak akan pernah bisa diberikan. Akhirnya banyak orang pakai jalan pintas, usahain gimana cara saya dapat. Akhirnya nanggungnya berat, betul? Motor misalnya, kredit lah, cari utang sana sini. Akhirnya empot-empotan, setiap hari setiap bulan mikir dit, saudaraku ya, dibayarnya kapan ya? Itulah yang terjadi. Ya, harusnya kita cuma datang kepada Tuhan. Saya percaya sih, saya sungguh sangat percaya. Tuhan itu Tuhan yang tahu segala kebutuhan kita, amin. Bagian kita itu setia aja mengerjakan apa yang Tuhan percaya. Bekerjalah dengan baik di rumahmu, layani Tuhan sungguh-sungguh, ya. Punya ketulusan kemurnian, percayalah Tuhan akan angkat engkau. Tuhan akan percayakan hidupmu dengan segala yang terbaik. Makanya Bapak ketika dia bicara kepada anak yang sulung, apa yang aku punya, kamu punya. Permasalahannya hari ini, gak semua Tuhan bisa percayakan harta yang dia miliki. Jadi kalau hari ini kita dipercayakan sedikit, ucap syukur. Amin. Saya mau kita belajar sama-sama hari ini dari firman Tuhan. Bisa tunjukkan PT-nya. Kita akan belajar hidup dengan kesadaran, saudaraku ya. Pelajaran ini dari kisah orang kaya dan Lazarus. Ya, saudara tahu kan ceritanya? Kisah orang kaya dan si miskin Lazarus. Tahu ya? Di Lukas 16 ayat 19-31. Lanjut. Nah, kecil, tapi saudara bisa buka di di handphone saudara atau bawa Alkitab, silakan dibuka saudara ya. Bisa istri saya baca? Pakai handphone, nggak usah dilihat di atas ya. Buka ayatnya aja, Lukas 16, nggak usah digedein. Buka Lukas 16 ayat 14 sampai 31, pakai mic. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kayaknya listrik kita tit. Tolong Pak Pran. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Silakan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan,
dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Saudara, firman Tuhan ini jelas. Ini menceritakan tentang bagaimana saudara ya ada kekekalan setelah kehidupan kita ini, saudaraku ya. Dan saudara, saya mau membawa kita belajar untuk beberapa poin saudaraku dari cerita ini, agar saudara sangat mengerti dasar ini menjadi dasar hidup setiap kita. Ya. Agar kita ini nggak pernah main-main sama hidup kita. Ya. Karena kayak gini saudaraku ya. Mungkin kita bisa menikmati semua yang baik di dunia ini. Kita bisa menikmati semua yang menurut dunia itu kenikmatan. Tapi sekali lagi saudaraku ya, apa yang kita kerjakan di dunia hari ini itu menentukan upah apa yang kita terima di kerajaan sorga. Karena kita ini saudaraku sadar dan mengerti ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang saudaraku hidup karena anugerah Tuhan. Ya. Oke. Saya mau kita belajar bahwa hidup kita yang pertama, kita lanjut. Bisa kelihatan gak ya? Kelihatan? Enggak? Dibesarin pakai handphonenya aja. Yang pertama itu saudaraku ya, hidup bukan hanya untuk kesenangan duniawi. Ya. Orang kaya dalam kisah ini hidup dalam kemewahan setiap hari. Wow, saudaraku ya. Naik Lamborghini kali kalau zaman sekarang, saudaraku ya. Naik Ferrari. Ya, pokoknya hari ini saudaraku ya yang punya duit mungkin 300 triliun ya. Raffi Ahmad misalnya punya harta 1 triliun saudaraku ya. Ya punya segalanya lah saudaraku ya. Namun tidak peduli dengan penderitaan orang miskin di sekitarnya. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kenikmatan duniawi tidak menjamin kebahagiaan atau keselamatan di akhirat. Ya. Saudara, kita ini kalau kita punya apapun di dunia ini, tapi kita nggak kenal Tuhan, hidup kita buat Tuhan, ya, maka nanti saudaraku ya kita akan menerima upahnya. Ya, saya teringat kata-kata Pak Yusak dulu, saudaraku ya, dia selalu bilang kayak gini. Kalau kamu tuh bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh, ikut Tuhan, gila-gilaan. Tapi kalau kamu nggak mau kenal Tuhan, mau ikut Tuhan suara-suara, jangan, kata dia. Lebih baik kalau kamu jahat, jahat aja sekalian. Mungkin aneh ya nyatanya ya. Tapi dia bilang kayak gini, karena kalau kamu separuh-separuh ikut Tuhan, ya, berkat Tuhan nggak akan penuh dalam hidupmu. Kamu nggak akan pernah ngalamin Tuhan. Ujungnya apa? Ya menderita. Menderita tuh di dunia menderita, akhirnya apa? Di sorga juga nggak masuk. Karena kata firman Tuhan apa? Kalau kamu suam-suam kuku, dimuntahkan.
Lebih baik jahat sekalian. Kenapa jahat sekalian? Karena kalau kamu jahat sekalian, ya, kamu misalnya jadi kepala preman misalnya ya, kamu dapat setoran duit, saudara nipu sana sini, kamu bisa jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke luar negeri, ya naik mobil mewah, saudaraku ya. Semua kenikmatan dunia ini kamu nikmatin sudah. Tapi tetap waktu pulang ke neraka. Tapi setidaknya sudah menikmati di dunia. Ayo, pilih yang mana? Tapi ada orang yang dia sungguh-sungguh, dia kejar Tuhan, dia layani Tuhan. Ya. Bahkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, dia kembalikan ke Tuhan. Firman Tuhan katakan dia menikmati bukan cuma sekedar di sorga nanti, tapi juga di dunia. Amin. Nah, kita pilih yang mana? Mau separuh-separuh ikut Tuhan atau full heart sama Tuhan? Atau kita pilih hidup kita apa? Itu AC dimatiin semua, memang kedinginan ya. Kenapa dimatiin? Ya percayalah sama Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kegelapan. Ya. Makanya saudaraku sadari hidup kita ini bukan cuma sekedar kejar yang di dunia ini. Ya. Apa untungnya buat kita, saudara? Kalau kita ini cuma sekedar menikmati yang di dunia. Ingat, yang di dunia itu cuma sementara. Ya. Kita di dunia ini hidup nggak lama, betul? Paling lama berapa? Kuat-kuat 70 tahun lah, saudaraku ya. Kuat-kuat 70 tahun itu, saudaraku ya. 70 ke atas, semua fungsi organ di tubuh kita manusia ini semua udah melemah. Ya. Kayak gini aja ya. Anak muda kalau misalnya dia makan, saudara mau makan banyak dan sebagainya, itu terbakarnya cepat karena metabolisme tubuhnya bagus. Yang masih muda, saudara. Tapi sudah masuk umur 35 ke atas, metabolismenya udah mulai berubah. Makanya orang kalau dia jarang olahraga, tapi banyak makan dan sebagainya, 35 ke atas, itu metabolisme kurang bagus, akhirnya apa? Penumpukan lemak. Berat badan nambah. Dan makin ke atas, saudaraku ya, fungsi tubuh itu makin turun. Paham ya? Kayak perempuan mulai ada menopause, betul? Terus kalau kita nggak pernah olahraga, minum kalsium yang cukup dan lain sebagainya, tulang jadi rapuh. Osteoporosis, saudaraku ya. Macam-macam lah, saudaraku ya. Dulu saya pernah jaga kakek nenek saya, saudaraku ya. Itu maaf kata ya, bisa kencing di celana sendiri. Bau apa nih, saudara saya? Ternyata nenek saya, saudaraku, kencing sendiri. Dia mau nahan, tapi nggak bisa nahan karena usia, ya. Dan semuanya sadar sampai pikiran, betul? Pikun, lupa ingatan, saudaraku ya. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita hidup hari ini, ayo nikmatilah. Dan jangan lupa kita juga harus kejar yang ilahi, amin. Bukan cuma sekedar menikmati yang hari ini menurut kita, saya akan menikmati terus menerus, saudaraku ya, tanpa peduli orang lain di sekeliling kita. Seperti orang kaya tadi, dia nggak peduli sama orang di luar sana, gitu. Bahkan dia mau minta remah-remah aja diusir kok, betul? Yang dia tahu yang penting aku hari ini menikmati semua. Ya. Jadi jangan berpikir, saudaraku ya,
hidup kita ini akan terus menerus. Saya ini selalu berpikir seperti ini, saudara. Saya nggak tahu besok saya dipanggil Tuhan apa enggak. Jadi jangan ada di pikiran saudara, ya, saya ini akan terus ada lah. No, saudara. Kita ini manusia panah. Kapanpun Tuhan panggil, harusnya saudara siap. Pertanyaannya hari ini, kamu siap apa enggak? Kalau sejam di depan nanti Tuhan panggil kamu siap? Ya, itu jadi pertanyaannya. Karena hari ini saudara bisa lihat, gak ada satupun kita yang bisa menetapkan. Karena keputusan semuanya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan lihat hidup kita, saudaraku, gak berbuah, gak menghasilkan yang baik, maka akan dipotong. Tidak ada yang mau dipotong di tempat ini, amin. Tapi kalau hidup kita sungguh lagi, saudaraku, ya, gak ada yang baik yang kita hasilkan. Makanya saudara, setan akan menuntut dan membuat kita kehilangan dari Tuhan. Ya, jadi sadari ini, saudaraku, hidup bukan hanya untuk kesenangan dunia. Ya, kamu lupa Tuhan, kamu gak cari Tuhan, sibuk pacaran, sibuk main game, sibuk dunia keartisan misalnya, nonton Korea, lupa Tuhan. Hati-hati, hidupmu bukan cuma itu. Ingat lo ya, ingatlah Lazarus, dia nikmatin semua. Ketika dia cuma meminta air aja, dikasih nggak? Halo? Kasih nggak? Ayo baca, makanya dilihat di Alkitab saudara. Saya baca buat saudara ya, ayat 24-nya ini dalam versi yang lain. Bapak Abraham, seru orang kaya itu, kasihanilah saya, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air lalu datang membasahi lidah. Dia dulu di dunia menikmati anggur yang manis, semua makanan yang terbaik. Tapi di neraka, minum setetes air aja nggak dikasih. Paham ya? Orang mungkin hari ini ya yang hidup lah ya saudara ya, bisa ketawa-ketawa, biarin aja apa sih kata Pak Pendeta. Yang penting hari ini aku menikmati hidup. Saudara, kalau sudah selesai nanti masuk dalam penghakiman, nggak ada waktumu untuk bisa ketawa. Yang ada cuma penyesalan. Mau marahin siapa kamu di sana? Makin senang setan, saudara. Makin kamu marah sama A, B, C, D, saudara. Setan bilang, bagus. Nggak ada ya, nggak ada kesenangan. Jadi jangan terpukau dengan ada yang kata-kata nanti kita akan pesta di sana. No, saudara. Makanya hati-hati dengan semua kesenangan dunia hari ini. Ya. Kesenangan main game berjam-jam. Kesenangan apa saudaraku ya? Kumpul sama teman sampai larut malam. Hati-hati. Kita nggak beri yang terbaik buat Tuhan, beri hidup kita buat Tuhan. Ya, ayo saudaraku ya, kita harus belajar mengasihi Tuhan
dan juga mengasihi sesama. Ya. Yang kedua, kepedulian terhadap sesama. Nah, Lazarus orang miskin yang menderita di depan pintu orang kaya, diabaikan meskipun kebutuhannya kecil. Ia mengajarkan penting menunjukkan kasih. Ini ajarkan penting menunjukkan kasih dan empati kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Saudara, ada waktu itu Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Dia memisahkan kambing dengan domba. Kambing, apa dikatakan? Waktu aku haus, kamu gak kasih aku minum, betul? Waktu aku gak punya pakaian, kamu gak kasih aku pakaian, betul? Tapi domba dikatakan apa? Waktu aku di penjara, kamu ngunjungin aku. Waktu aku kelaparan, kamu kasih aku makan. Waktu itu pertanyaan dari mereka, saudaraku ya, kapan Tuhan aku gak kasih makan? Kapan Tuhan? Jawaban Tuhan apa? Ketika engkau memberikannya kepada yang kecil, yang miskin ini, kamu berikan. Artinya apa? Ini bukan bicara tentang kasih makan, kasih baju. Ini bicara tentang kamu memberi hidup bagi orang-orang di sekeliling. Kamu nolong orang aja, itu sudah memberi buat orang. Paham ya? Tapi kalau kita nggak peduli acuh tak acuh, saudaraku, yang nggak pernah berbagi dengan sesama, yang ada di hidup kita ini pahit, benci aja sama orang, saudaraku ya, itu kambing. Tapi dia merasa saya udah buat baik kok sama orang. Tapi orang-orang yang Tuhan kumpulkan di sebelah kanannya, mereka yang tahu artinya berbagi dengan orang-orang di sekelilingnya. Amin. Bukankah memberitakan Injil itu berbagi hidup? Betul? Agar orang-orang ini diselamatkan. Nah, sudahkah kita hari ini berbagi Injil itu buat orang di sekeliling kita? Sudahkah teman-teman kita mendengar firman? Bukan cuma dengar firman, sudahkah engkau bagi di apa yang kamu punya buat orang-orang di sekelilingmu? Itu jadi pertanyaan buat kita. Adakah kita lihat orang kekurangan? Tuhan bilang, kasih berkati dia. Kalau enggak ada, saudara, itu masalah buat kita. Ayo mulailah dari yang kecil, saudaraku ya. Kamu tolong orang tuamu di rumah, tolong orang yang berkesusahan di sekelilingmu. Itu yang Tuhan mau lihat di hidup setiap anak-anak. Kepedulian dengan orang-orang di sini. Ingat, ya, kamu menabur, pasti kamu akan menuai. Jangan mimpi kayak gini ya. Banyak orang tuh mimpi gak menabur tapi menuai. Jangan, saudara. Ini bukan kayak orang dunia, saudara. Kamu gak nabur apa-apa, kamu nikmati. Enggak. Ini prinsip Tuhan. Kamu gak pernah nabur yang baik, maka kamu gak akan menuai yang baik. Kamu mau ditolong kan hidupmu, amin? Tapi sudahkah engkau menabur untuk menolong orang lain? Pernah? Nggak pernah. Itu jadi masalah. Ayo, saudaraku ya. Kita ini harus belajar, saudaraku ya, menabur semua yang baik. Walaupun kadang-kadang dengan keterbatasan kita. Ingat, itu dampaknya sangat besar buat hidupmu nanti.
kamu suka menolong. Makanya saya pernah bilang sama saudara ya, waktu saya menikah dulu saudaraku ya, saya sangat dibantu dengan orang-orang banyak di pelayanan kami. Karena dulu saya dan istri saudaraku nggak pernah karena disuruh orang untuk melayani. Saya dulu kalau misalnya ada ibadah, ada KKR di gereja dan lain sebagainya, nggak ada disuruh, ayo ikut, nggak. Saya bilang, saya boleh bantu nggak? Saya akan datang ya, saya akan bantu nyusun kursi, saya bantu semuanya. Bahkan waktu ada jemaat gereja saudaraku ya, orang sibuk pulang, saya di sana saudaraku ya, saya belajar ngumpulin apa bekas makan orang piring, saya kumpulin saudaraku ya. Terus saya sapu, saya susun kursi, nggak ada yang nyuruh. Ya. Teman apa orang-orang gereja tuh bilang, Ki bisa minta tolong Ki, ambil ini. Ya saya kerjain aja saudaraku ya, saya bantu. Istri saya juga sama saudara, orang mungkin setelah makan pulang aja saudaraku ya. Bagian nyuci piring nggak ada yang mau. Istri saya lihat saudaraku nyuci piring saudaraku ya. Dan orang gereja lihat. Kami nggak pernah marah-marah. Orang mungkin selesai pelayanan pulang ke rumah, saudaraku nongkrong mungkin ya. Tapi tetap di gereja bersih-bersih. Bahkan sampai selesai semuanya, baru kami pulang. Ya. Waktu kami menikah, saudaraku ya, uang saya itu nggak banyak. Tanya istri saya berapa nilainya. Itu nggak cukup. Apa yang saya serahin. Tapi waktu menikah saudaraku, mereka dari apa nanti kami bayar. Waktu kami mau, nggak usah dek, kita keluarga, kita saudara. Mereka nggak mau terima duit dari kami. Kamu bayar sewa peralatan masak aja udah. Kami bayar kan istri saya. Ya, mobil mereka bantu saudaraku, semua. Dan saya lihat orang-orang di sekeliling saudaraku ya, mereka tanpa istilahnya saudaraku ya, tanpa harus digerakkan misalnya, harus dibayar dan sebagainya, nggak ada. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Waktu itu Tuhan cuma bilang di hati saya, kamu udah nabur semuanya. Ini waktu kamu menerima apa yang kamu. Paham ya? Saya dulu diajarin di gereja saudaraku ya. Waktu itu saya nggak tahu lah, saya nggak pernah tahu saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala hari ini nggak. Saya tahunya saya melayani Tuhan. Saya sempat tinggalin gereja karena saya sibuk bergaul dengan teman-teman saya, sibuk nongkrong, sibuk minum dan lain sebagainya. Tapi karena masalah, Tuhan tarik saya. Waktu saya kembali, Tuhan cuma bilang waktu saya dijemput oleh pemimpin saya dulu, ayo Ki ibadah. Saya nggak tahu juga, nggak ada pernah dia telepon, tiba-tiba dia datang saudaraku ya. Waktu saya masuk ke gereja saya di mana saya pertama kali bertobat, Tuhan bilang, kamu aku tetapkan di sini. Kamu harus belajar tunduk, taat, dan belajar banyak hal dalam pelayanan. Saya bilang sama Tuhan, iya Tuhan. Sejak itu saya tertanam di gereja itu. Tuhan bilang, apapun yang pemimpin suruh, kamu harus belajar tunduk. Saya nggak ngerti awalnya, saudara. Tapi ya udah, pemimpin saya suruh apa, saya disuruh saya disuruh ikut ini pelayanan, ya. Jadi apa? Pemuji, saudaraku ya. Pelayanan di mesbah. Sampai dipercayakan banyak hal saudaraku. Saya disuruh lengkapan, nyiapin sound system dan lain sebagainya. Saya disuruh masuk kebersihan, saya disuruh masuk asar saudaraku. Semua pelayanan. Tuhan suruh belajar. Makanya saya jujur saudaraku, kalau ada orang yang bilang, kok aku terus pelayanan saudara. Saya dulu hampir setiap minggu.
Kalau nggak ada ya saya pegang jadi soundman. Sampai dulu bagian asar, asar itu saudaraku ya, ada laki-laki, ada cowoknya, ada berapa kayak gitu. Kalau nggak ada orangnya saudaraku, pasti saya diminta untuk ngisi. Sampai pemimpin saya dulu bilang, Riki lagi, Riki lagi. Tapi saudaraku, tapi sejak saya pelayanan ini, saya ngerti, oh ternyata ini dulu Tuhan. Kenapa saya harus belajar? Karena saya harus mengembalakan domba-domba Tuhan. Itu ya. Apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Kalau Tuhan sedang hari ini ngajarin kita, karena dia tahu, dia sedang mempersiapkan kita. Amen. Suatu hari nanti Tuhan akan mempercayakan kita dengan apa yang dia punya. Firman Tuhan bilang, setelah nanti Tuhan datang yang kedua kali, ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Betul? Kerajaan 1000 tahun itu setelah pesta perjamuan kawin anak domba, semua orang akan kembali ke dunia ini. Jadi dunia ini gak akan hancur dulu, saudaraku, enggak. Tapi siapa yang dipercaya nanti? Ingat loh ya, yang naik ke sorga, yang diangkat adalah orang yang menyelesaikan destiny. Yang enggak, bayar harganya di masa antikris. Nah hari ini, apa yang jadi dasarnya Tuhan mempercayakan engkau di kerajaan 1000 tahun? Makanya baca di Alkitab, ada yang dipercayain 1 kota, ada yang dipercayain 2 kota, 3 kota, 4 kota, 10 kota. Nah pertanyaannya hari ini, kamu bisa dipercaya nggak 1 kota? Halo? Pernah memimpin? Makanya hari ini saudaraku ya, belajar memimpin. Amin. Karena kalau saudara tidak belajar hari ini, gimana nanti Tuhan percaya? Gak ada orang tuh tiba-tiba langsung mengerti semuanya. Enggak, hari ini latihannya. Makanya destiny kita itu jadi pemimpin. Amin. Loh, murid-murid Tuhan itu semua jadi pemimpin gak? Semua pemimpin, gak jadi pemimpin. Mereka diajarkan memimpin 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa. Makanya anak-anak Tuhan, saudaraku, kalau kamu nanti memerintah bersama raja di atas segala raja, harus tahu caranya memimpin hari ini. Makanya kalau pemimpinmu sedang ngajarin kamu memimpin, ayo belajarlah, jangan bilang gak bisa. Karena di kerajaan 1000 tahun kita akan memimpin. Yesus nanti yang akan jadi pemimpin di Yerusalem, pusat pemerintahan. Nah seluruh dunia ini akan dipimpin oleh anak-anak. Pertanyaannya, kamu dipercaya enggak? Ayo belajar sama-sama. Makanya hari ini saudaraku ya, nah, agar kita semuanya menikmati yang terbaik. Yang ketiga, kesadaran akan akhirat. Perbedaan nasib antara orang kaya dan Lazarus setelah kematian mengingatkan kita untuk hidup dengan kesadaran akan kehidupan kekal. Perbuatan baik dan ketaatan kepada Allah di dunia memiliki dampak abadi. Ya, ingat loh ya, ada kehidupan kekal setelah ini yang kita sedang persiapkan. Ingat, saudaraku, jangan berpikir untuk hidup untuk diri sendiri. Hari ini kita sedang investasikan hidup kita. Apakah kita hari ini, saudaraku ya, sudah mempersiapkan untuk kehidupan yang kekal?
Ya. Apakah kita hari ini sudah mempersiapkan diri kita? Atau kita nggak peduli sama sekali? Ada sebuah kesaksian saudaraku baru-baru ini. Seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, umurnya kalau nggak salah 28 tahun. Dia pelayanan di sebuah desa di daerah Hulu sana, saudara ya. Di sana lagi musim duren. Ya. Dia makan duren kalau nggak salah 6 buah. 6 buah loh ya, bukan 6 biji. Bijinya kan kecil-kecil aja. 6 buah. Dia lama-lama saudaraku ya, ininya naik saudaraku ya, terus penglihatannya gelap saudaraku. Makin lama makin parah. Ya. Sampai akhirnya dia tuh sudah narik nafas aja sulit. Sampai dia aduh nih mati. Ini karena jauh dari kota loh saudara. Dia udah pesan sama istrinya. Kalian tetap cari Tuhan ya kalau aku nggak ada. Sambil nahan kesakitan. Terus dia pesan sama anaknya yang kecil, saudaraku ya. Kamu harus jaga anak. Kalian harus tetap setia sama Tuhan. Udah. Setelah itu dia nggak sadarin diri. Ternyata dalam ketidaksadar dirinya dia kesaksian saudaraku ya, dia naik sebuah tangga. Ya, tiba-tiba dia dibawa naik ke atas dan dia tahu itu jalan ke surga. Dia naik tangga itu saudaraku. Waktu naik tangga dia diberhentikan oleh malaikat. Dia bilang kayak gini. Ya, aku mau naik ke atas. Malaikat bilang nggak boleh. Kamu belum selesai. Loh, kembali sana. Dia bilang enggak, di sini enak. Aku mau naik ke atas. Tidak, kamu harus balik karena kamu belum selesai. Akhirnya kalau nggak salah saudaraku dia dipukul kembali. Balik. Tiba-tiba waktu dia kembali itu saudaraku dia sadar, tapi masih sakit. Istrinya udah nangis-nangis di samping dia. Terus dia bilang kayak gini. Udah waktu dia bangun, dia bilang kayak gini, udah jangan nangis. Aku masih hidup. Bawa aku ke dokter. Akhirnya dia dibawa ke puskesmas, setelah itu dirujuk saudaraku ya ke kota, saudaraku ya. Tapi dari cerita itu saudaraku ya, saudara paham ya? Ya, karena Tuhan masih percayakan dia hidup dan menyelesaikan panggilan. Saudara, gara-gara apa awalnya? Makan durian. Paham ya? Sehat-sehat tuh orang. Nyangkul seperti biasa dari kebun katanya saudara. Karena lagi memang musim durian. Salah-salah sedikit. Tadi umur 28 tahun. Paham ya? Pesannya apa? Nggak ada yang tahu kita yang dipercayakan sampai kapan. Makanya hari ini jangan pernah nganggap saya masih muda, masih panjang. No. Saya sudah cerita di awal tadi, ada yang ngomong sudah asam urat, wasir, tekanan darah tinggi. Bahkan ada teman-teman tuh yang bilang udah kena diabetes. Macam-macam lah saudara. Makanya kalau Tuhan masih percaya kita napas hidup, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Kalau kamu gak sungguh-sungguh. Amin.
Karena apa yang kita kerjakan hari ini berdampak kepada kehidupan. Kalau kamu berbuat jahat ya sudah, ada kekalahan juga. Ingat loh ya, ada jurang yang terpisah antara Lazarus dan si orang kaya. Bisa nyebrang? Nggak bisa. Makanya saya bilang kemarin, orang-orang di neraka itu akan jadi penonton orang-orang yang di mana? Halo? Di sorga. Jadi jangan sampai ada omongan nanti di neraka, kenapa ya dulu aku nggak sungguh-sungguh sama Tuhan? Kenapa ya? Kenapa ya? Kamu lihat di sana, saudaraku, teman-temanmu menikmati semua yang baik. Menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Seperti orang kaya ini, lihat Lazarus, dulu menderita sekali. Tiba-tiba dia di pangkuan Abraham. Ya, menikmati semua yang baik. Yang kaya ini, minum aja gak dikasih. Ayo. Yang terjadi. Yang keempat, pentingnya firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Abraham menegaskan bahwa kitab Musa dan para nabi sudah cukup untuk memandu kehidupan. Membaca, memahami, menata di firman Tuhan. Saudara udah baca kan tadi? Dia bilang apa? Ayo buat Lazarus datang ke siapa? Kepada saudara-saudaraku, keluargaku. Tapi Abraham bilang apa, saudaraku ya? Di sana sudah ada buku-buku, kitab-kitab dari Musa, Taurat, para nabi-nabi. Nantinya hari ini, saudaraku ya, ada firman Tuhan yang sudah Tuhan kasih buat anak-anaknya. Jadi jangan tunggu sampai, biar aku tunggu sampai Yesus temuin aku. Sampai Nabi Musa temuin aku. Baru aku percaya. Saudaraku, Tuhan sudah kasih firman. Ada Alkitabmu, sudahkah kamu baca? Sudahkah kamu renungkan itu? Sudahkah kamu menghidupinya? Karena itulah penuntun jalanmu. Amin. Banyak orang, saudara, nggak pernah baca Alkitab. Kenapa jalanku salah? Ya kamu nggak pernah baca buku manualnya. Paham ya? Kenapa hidup kita nggak dipulihkan? Kenapa hidup kita nggak ngalamin sesuatu yang kata firman Tuhan itu tadi loh. Berbuah 30, 60, 100. Nah, kamu nggak mengikuti buku manualnya. Betul nggak? Saya mau tanya sama saudara ya, kalau saudara tiba-tiba dikasih mobil hari ini, Ferrari, bisa nggak saudara menghidupin dan jalaninnya hari ini? Kalau saudara dikasih. Yang bisa naik mobil lah. Fendi, kira-kira bisa nggak kalau kamu dikasih mobil hari ini, Ferrari loh ya? Bisa nggak kamu ngidupin yang jalannya tanpa ada orang kasih tahu? Yuk, kalau bisa saya mau tanya, apa yang perlu kamu hidupkan dulu? Apa yang mobil nih ya? Apa yang perlu kamu lakukan? Katanya bisa. Nggak ada start engine, kamu masuknya pakai apa? Remote dari mana? Buka Google itu termasuk buka manual bu. Emang kamu tahu start engine-nya? Itu kan kamu udah tahu. Betul? Tidak ada orang bisa mengoperasikan sesuatu kalau dia nggak tahu sebelumnya, benar nggak? Ayo, ya karena kamu udah tahu. Cok, kan saya pertanyaan saya, kamu nggak tahu. Hah? Eskapator aja deh, udah tahu?
Loh, semua orang kalau mau naik sesuatu pasti dia baca manual booknya kan? Halo? Bukanya mana, mencet apa, remote-nya aja kalau orang pertama kali pegang kan nggak tahu ini fungsinya apa, enggak kan? Dia harus buka manual booknya, ini remote-nya fungsi buka pintu ini. Terus nanti digambar, dikasih gambar, ini start engine-nya. Terus giginya, nggak ada yang kayak gini. Semuanya tombol. Tapi ya, saya dulu aja mau naik Matic, saudaraku ya. Saya diajarin dulu. Saya udah bisa naik mobil manual nih ya. Waktu naik Matic, ini Loki, jalan ini parkir, ini netral, ya. Ini L1, L2, ini fungsinya gini, untuk gini. Ya. Karena saya pernah diajarin, saudaraku ya. Waktu saya dikasih mobil, saya nggak tahu, lupa rasanya saudaraku, mobil apa ya jenis apa? Saya dikasih mobil itu, saudaraku. Saya lihat, oh ya, saya pernah diajarin. Saya ngerti. Sehingga mobil itu bisa jalan, betul? Nah, banyak anak-anak Tuhan tahu di Alkitab bahwa Tuhan memberkati hidupnya. Dia akan menjadi besar karena Tuhan. Tapi nggak pernah baca manual booknya. Akhirnya apa? Nggak tahu langkahnya seperti apa. Loh, saudara kan tahu kan? Ferrari dan lain sebagainya itu barang yang bagus, betul? Barang yang mahal, keren. Tapi saudara nggak bisa mengendarainya kalau saudara nggak tahu cara menggunakannya seperti apa. Sama janji Tuhan, Dia akan berkati hidupmu, kamu akan semakin besar. Apa yang aku punya, kata Tuhan, kamu punya. Tapi kamu nggak tahu caranya gimana bisa seperti itu. Gimana Tuhan bisa percaya? Mau tidak mau, saudara, ya, kita harus baca manual book. Manual booknya apa? Kalau Tuhan bilang setia pada perkara yang kecil, itu langkahnya agar perkara besar dipercayakan dalam hidupmu, amin. Kamu mau semakin ditambahkan dengan segala sesuatu yang baik, carilah dahulu kerajaannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup. Kalau kamu mau diberkati dan lain sebagainya, saudaraku ya, dijamin dijauhkan dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan. Terus apa? Firman Tuhan katakan? Halo? Harus apa? Kembalikan milik Tuhan. Perpuluhan kepada Tuhan. Maka belalang pindahan, belalang pengerip akan disingkirkan dari hidupmu. Dikatakan, aku akan buka tingkap-tingkap di langit hidupmu. Itu janji Tuhan, amin. Nah, itu manual booknya. Makanya hari ini, saudaraku ya, kunci hidup kita berkemenangan dalam Tuhan itu di Alkitab. Kamu gak akan pernah bisa berhasil kalau kamu gak baca manual booknya. Ayo belajarlah, saudaraku. Saya nggak nuntut saudara baca 10 pasal, 20 pasal. Enggak, saudaraku ya. Belajarlah dulu, mungkin, saudaraku ya. Kamu masih sanggup satu perikop, silahkan. Tapi kalau rasanya mau lebih lagi, saudaraku ya, 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Yuk, itu ngisi hidupmu. Amin. Gak ada pedoman segala sesuatu kehidupan kita ini cuma ada di Alkitab. Itu terbukti. Alkitab itu mau dimusnahkan dari zaman Hitler, zaman Kaisaran Nero, dan lain sebagainya. Sampai hari ini Alkitab satu-satunya benda
yang tidak pernah bisa musnah. Semakin mau dimusnahkan, semakin berlipat ganda itu disebar. Tapi hari ini setan sedang buat buku itu tidak dibaca oleh semua orang. Ya, karena dia nggak mau tahu orang. Dia nggak kepengen banyak orang mengetahui kebenaran. Agar setiap orang melangkah sesuai keinginannya sendiri. Sehingga salah langkah. Dikatakan di sini kesempatan hidup tidak bisa diulang. Yang kelima, setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah keadaan atau memperbaiki dosa. Hal ini mendorong kita untuk bertobat dan hidup dengan benar selama kita masih hidup. Amin. Di sana sudah gak ada lagi, saudaraku ya, untuk bertobat minta ampun tuh gak ada. Orang kaya itu ya udah, dia menikmati hasil yang dia tabur di dunia. Dia nggak bisa lagi balik. Tuhan, izinin aku balik lagi deh. Aku kan sungguh-sungguh. Aku kan bertobat, Tuhan. Nggak bisa, saudaraku ya. Jadi nggak ada kata balik. Paham ya? Kamu nggak gunain waktu hari ini, kesempatan yang ada. Semuanya hilang, nggak akan pernah balik. Saudara, jam 10 tadi, bisa kita balik ke masa itu? Ayo saya mau tanya. Nggak bisa kan? Ini sudah jalan 10.57. 56 tadi, kita nggak bisa balik lagi. Itu juga kehidupan kita, saudara ya. Nah, akan balik. Makanya saudara, gunakan waktu yang ada hari ini. Gak akan pernah bisa balik lagi ke yang lama. Kalau kita sudah telat. Ada cuma menyesal. Makanya saya nggak mau buang banyak waktu saya. Saya mau gunakan setiap waktu saya untuk memuliakan Tuhan. Saya tahu hidup saya cuma sementara, saudara. Lebih baik saya investasikan semua yang terbaik hari ini di dunia agar saya menikmati di kerajaan surga. Makanya hari ini saya nggak akan pernah takut, saudara. Kapanpun Tuhan bilang selesai, nak, ayo balik. Saya nggak tahu saudara ya. Kalau saya hari ini, saya kan semakin excited melayani Tuhan. Saya nggak mau terpengaruh dengan orang lain. Mau orang lain itu malas-malas, saudara. Saya nggak peduli. Karena orang lain nggak pernah bisa nentuin hidup saya di hadapan Tuhan. Kalau saya ikut orang lain, saudaraku ya saya rugi sendiri. Karena dia nggak pernah tolong saya juga di hadapan Tuhan. Makanya saya dari dulu, saudaraku, saya belajar. Saya nggak peduli orang lain. Mau dia lemah imannya, mau dia mundur dari Tuhan. Saya jalan terus. Karena masuk surga sendiri-sendiri. Teman saya udah lagi, dia ngomongin pemimpin. Pemimpin kita itu begini-begini, udah lagi, nggak usah lagi kita ibadah. Karena saya melihat pemimpin, enggak. Saya ikut Tuhan karena saya mencintai Tuhan. Pemimpin saya sadar dia juga sedang berjuang. Saya doain pemimpin saya. Jadi kalau ada orang hari ini karena orang lain dia ninggalin Tuhan, bodoh. Karena kenapa, saudara gue? Yang menentukan hidupmu di hadapan Tuhan adalah dirimu sendiri. Pemimpinmu itu cuma bisa, saya bilang kemarin, mendoakan, menolong kamu di hadapan Tuhan. Agar kamu tetap punya iman. Ingat loh, ada doa-doa orang yang Tuhan lihat. Ingat loh ya, bangsa Israel itu mau dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi Musa minta sama Tuhan, betul? Bahkan waktu aku utus malaikat kerja dah, kata Tuhan. Musa bilang, enggak Tuhan, kalau bukan Engkau yang berjalan bersama dengan, lebih baik kami enggak ada. Hapus namaku di kitab kehidupan. Itu fungsi pemimpin kita. Tapi juga
juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi kamu nentuin dirimu sendiri. Ingat loh ya, Musa tetap berdoa di hadapan Tuhan. Kira-kira mati nggak tetap bangsa Israel? Mati nggak? Mati, tinggal Kaleb sama Yosua aja saudara. Yang lain itu tetap mati, tapi anak-anak mereka lah yang diangkat Tuhan. Paham ya? Jadi kalau biarpun pemimpin kita udah doa di hadapan Tuhan, Tuhan tolongi Tuhan, kamu bebal, kamu tetap nggak mau dengerin Tuhan, tetap selesai. Ya. Kamu nggak mau dengar juga, tetap tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Makanya tetap hari ini Israel tetap ada kan? Tetap. Tapi orang yang berontak secara pribadi, dia selesai sama Tuhan. Makanya saya berdoa ya, kita di pelayanan ini juga sama, saya akan terus berjuang mendoakan, berdiri di hadapan Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada dalam pelayanan ini. Tapi kalau memang sudah dia nggak mau lagi, ya kita nggak bisa paksa saudaraku ya. Dia berurusan sama Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri yang potong. Amin. Kita berurusan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi, amin. Ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Ingat loh ya, hidup kita cuma sekali. Jangan dibodohi dengan ajaran penyesat yang bilang nanti kamu bisa reinkarnasi. Kamu nanti nggak apa-apa hari ini, nanti nggak ada ajaran saudaraku. Kalau mati itu udah selesai aja, nggak ada apa-apa. Makanya banyak orang ateis. Makanya saudaraku, manfaatkan setiap waktu kesempatan kita hari ini, amin. Ya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Selanjutnya, ikut Tuhan itu iman dan hati, bukan bukti. Orang kaya berargumen bahwa jika seorang bangkit dari kematian, saudaranya akan bertobat. Namun Abraham menyatakan bahwa mereka yang tidak percaya pada firman Tuhan juga tidak akan percaya pada tanda ajaib sekalipun. Ini menunjukkan bahwa iman harus berakar pada hati, bukan hanya pada bukti. Saudara ikut Tuhan itu nggak usah nunggu bukti dulu, saudaraku ya. Karena banyak orang itu buktiin dulu. Sebenarnya orang yang minta bukti itu seringkali orang yang apa? Halo? Apa? Tidak percaya katanya. Buat saya, orang yang minta bukti itu adalah orang yang keras hati. Kenapa keras hati? Karena dia memegang keteguhannya, betul nggak? Untuk tidak, untuk tidak percaya kan? Keras nggak tuh? Ya keras, karena dia pokoknya aku nggak percaya sama Yesus, kecuali Yesus datangin Saka. Dasar untuk tidak percayanya adalah karena keras hati. Betul? Loh, Firaun dia melihat bukti kan bahwa Tuhannya bangsa Israel itu hidup. 10 tulah dikasih. Tapi kekerasan hatinya membuat dia nggak percaya. Makanya saudaraku ya, di hari ini pun walaupun Tuhan tunjukkan semuanya nanti di hadapan, kalau hatimu dikeraskan, makanya ikut Tuhan itu iman. Makanya seperti yang saya bilang kemarin, itu doa. Ya. Buat kita hari ini bisa setia, kita bisa hari ini tetap cari Tuhan. Itu semua karena Tuhan menganugerahkannya kepada kita.
Kehidupan kekal itu anugerah Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Kalau enggak akan pernah bisa. Saya tuh lihat sendirilah di gereja ini, saudaraku ya, ada yang bisa mendengarkan dengan baik, ada yang separuh-separuh, saudaraku. Ada yang nggak mendengarkan sama sekali. Tapi saya nggak akan menghakimi, saudaraku. Ya karena itu dianugerahi Tuhan. Ada yang dianugerahi untuk bisa mendengar dan menangkap firman. Dia dapat rema dari itu. Ada yang nggak dianugerahi, sehingga ada yang masuk, ada yang enggak. Dan ada yang nggak dianugerahi, sehingga dia nggak dengar apa-apa. Mungkin sepanjang khotbah ini dia coba ngomong, ngobrol, ya, nggak perhatikan dengan baik, ya karena nggak dianugerahi, saudara. Makanya saya bilang di status saya, tidak ada orang yang bisa datang ke Tuhan kalau Tuhan nggak anugerahi dia. Tidak ada orang yang bisa berlutut dan menangis di hadapan Tuhan kalau Tuhan bilang nggak bisa masuk, tahan dia di sana. Kamu mau apa? Itu fungsinya kamu ada pemimpin, dan dia bisa berlutut minta anugerahmu agar orang ini diberi kesempatan dan bisa masuk. Sehingga kamu diizinkan masuk dan tetap menikmati yang baik. Bangsa Israel itu masih bisa menerima mana setiap hari. Walaupun mereka degil hatinya, mereka sombongnya minta ampun. Tapi karena Musa bilang, Tuhan anugerahi bangsa. Sehingga Tuhan tetap memberikan itu buat mereka. Mereka nggak mati kelaparan di tanah Mesir. Ingat loh, bangsa Israel itu nggak mati kelaparan di padang gurun, gitu. Mereka mati karena ketegar-tengkukan mereka, kesombongan mereka. Bukan mati kelaparan atau kepanasan. Enggak. Makanya ya, kita ini ada di bawah langit yang sama. Kita ini bisa menikmati matahari yang sama, tapi ada yang tetap hidup, ada yang mati. Artinya apa? Kita ini bisa ada dalam sebuah tudung yang sama, tapi ada yang bisa hidup, tapi ada yang juga bisa mati. Nah, kita yang mana? Karena itu butuh dianugerahi Tuhan. Amin. Makanya saya itu sampai hari ini mengucap syukur yang besar kepada Tuhan. Kalau saya masih bisa percaya sama Tuhan, saya masih bisa melayani Dia. Karena itu pemberian. Karena itu anugerah. Saya bersyukur kalau saya masih bisa nangis waktu nyembah Tuhan. Ada orang yang kerasnya minta ampun, nangis pun gak bisa. Kalau nggak dianugerahi, nggak akan ada jalan. Walaupun nanti Tuhan datang di tengah-tengah umatnya. Maka dikatakan di sini, saudaraku, nah, walaupun Musa yang datang, orang yang nggak percaya firman nggak akan pernah bisa percaya. Yang ketujuh, keadilan Allah yang kekal. Lazarus yang menderita di dunia menikmati kedamaian di sorga, sementara orang kaya yang mengabaikan orang lain menderita di akhirat. Allah adil dalam memberikan balasan sesuai dengan hidup seseorang. Tuh? Jadi Tuhan itu membalas dengan adil. Ingat loh ya, keadilan Tuhan itu apa? Keadilan Tuhan itu, saudaraku ya, bukan sama rata sama rasa. Paham ya? Keadilan Tuhan itu misalnya saya ini makan sanggup 2 piring. Anak saya, si Kiel, nggak mungkin 2 piring. 1 piring aja anugerah. Paling dia bisa ngabisin setengah piring. Betul? Kalau lomba, nggak mungkin kan lombanya sama-sama, saya 2 piring, anak saya 2 piring, siapa menang? Itu nggak adil namanya. Tapi keadilan manusia itu kan sama rata sama rasa, tahu nggak? Yang adil itu anak saya setengah piring, saya 2 piring.
sama Tuhan tuh kayak gitu. Ya. Ini artinya apa? Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Yang nabur sedikit, menuai sedikit. Kalau kita dalam hidup kita, saudara, nggak pernah menabur yang baik, jangan salahkan nanti kita nih ya, nggak menuai apa yang jadi baik. Kita mau melihat generasi yang ada di bawah kita, mereka mencintai Tuhan, betul? Ben? Tapi gimana mereka mencintai Tuhan kalau kamu nggak pernah nabur mencintai Tuhan? Saya ingin nabur, saudara, untuk mencintai Tuhan, agar anak-anak saya mencintai Tuhan. Saya nabur, saudara, untuk keluarga saya yang harus sungguh-sungguh sama Tuhan, agar saya bisa lihat seisi rumahku mencintai Tuhan. Saya tunjukin buat mereka. Saya bukan sekedar omong di hadapan keluarga saya. Bahkan sampai adik saya, saudara, saya nolong dia seringkali, saudara, saya diomelin, saya dimarahin adik saya sendiri. Sampai saya sempat kepancing, saudara, saya bilang sama dia. Saya bilang, saya ini, kenapa kamu berani marahin saya? Kamu marah sama orang yang dia pinjam duitmu, dia membuat kamu kecewa. Ya itu wajar kalau kamu marah, kamu diperlakukan gak adil. Tapi saya bilang, saya minta duitmu gak pernah. Yang ada kamu minta duit, minta 200, 300, 500. Saya bilang, berapa yang sudah saya kasih sama kamu? Timbul-timbul kamu marah-marah sama saya bilang. Dasarmu apa marah sama saya? Dia waktu itu dia cuma jawab, sudah aja, aku pusing. Saya cuma bilang sama dia, ini nggak pernah minta sesuatu sama kamu. Saya nggak pernah minta duitmu. Kamu sudah dapat kerjaan, kamu sudah dapat jadi pegawai negeri. Saya bilang, saya nggak pernah minta duit sama kamu. Yang ada kamu minta duit. Gak ada pulsa, kamu minta pulsa sama saya. Saya bilang kayak gitu. Saya cuma bilang, kamu harus belajar. Tahu nggak? Apakah saya nggak kirim duit lagi sama dia? Ini saya tunjukin. Karena saya mengasihi kamu, saya tetap kirim. Rugi nggak? Rugi. Tapi saya sedang menabur sebuah kebaikan buat adik saya. Saya rindu lihat dia bertobat. Saya tunjukin sama dia, kasih itu gak bersyarat. Saya harus minta apa dulu baru saya mengasihi dia. Enggak. Tapi kan banyak orang yang kan, biarin aja, biar tahu rasa. Ya? Tapi saya tahu Tuhan bilang, kalau kamu mau perhatikan kasih, walaupun kamu rugi, tunjukin, biar dia lihat aku mengasihi. Bisakah kita seperti itu? Ya gampang, saudara. Saya aja kadang-kadang untuk melakukannya, saya emosi awalnya. Tapi Tuhan bilang, dia nggak akan bertobat kalau kamu nggak belajar menunjukkan kasih itu sendiri. Udah. Dan saya tahu keadilan Tuhan untuk bekerja. Apa yang saya tabur buat hidupnya akan saya tuai nanti dengan bertobat. Amin. Makanya kalau kamu lihat keluargamu nggak bisa bertobat dan lain sebagainya, tunjukkan kasih, tabur yang baik buat hidupnya, amin. Sehingga kamu punya hak legal berdoa buat dia, amin. Tuhan, aku sudah tabur ini, aku mau jiwanya diselamatkan. Saudara lakukan ini. Jangan kamu lihat keluargamu nyakitin kamu, makin kamu nyakitin dia. Gimana bisa bertobat? Mau lihat keselamatan di keluargamu? Tabur dulu yang baik atas keluarga. Jadi berkat di sana. Suatu hari kamu akan lihat satu persatu dari keluarga saya ada bertobat kepada Tuhan. Yang terakhir, membantu orang lain adalah tanggung jawab kita sekarang. Artinya apa? Orang di sekeliling kita adalah tanggung jawab kita
untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Amin. Kalau ada orang kekurangan di sekelilingmu, ingat, kalau Tuhan beri berkat lebih buat hidupmu, kamu juga harus bertanggung jawab agar orang ini menikmati yang baik. Amin. Jangan lihat kirimu, kananmu, kesusahan, kelaparan, sedangkan kamu menikmati dan banyak kelimpahan di hidupmu. Kamu cuma lihat dan tidak mau berbagi. Ya, ingat, kekristenan itu bicara tentang berbagi hidup. Amin. Bukan cuma harta, tapi juga keselamatan. Amin. Bagi keselamatan, bagi sukacitamu, bagi hidupmu, agar setiap orang melihat Tuhan di dalam hidup setiap kita. Amin. Ingat, kesempatannya cuma di dunia. Kalau sudah pulang ke surga, sudah nggak ada lagi. Sudah selesai. Makanya Tuhan bilang, nggak usah doain orang yang udah mati. Karena dia udah selesai. Biar kamu nangis-nangis saja, nggak berubah tuh. Biar dia pindah dari neraka ke surga, Tuhan, nggak bisa. Sudah termeterai di sana. Ngerti ya? Tanamkan di pikiran saudara, setelah kita hidup ini, ada kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu artinya selama-lamanya. Tanam di pikiran saudara. Ingat loh, lihat Lazarus tadi, sudah kepanasan, minum air gak bisa. Itu selama-lamanya. Bukan 1000 tahun. Bukan 2000 tahun. Enggak. Selama-lamanya. Ada di sana. Sedangkan saudara, kita hari ini ya, aduh hidupku menderita. Belum ada apa-apanya. Makanya ya saudara, ingat nih baik-baik. Tapi setelah itu ada yang namanya kerajaan sorga. Itu tempat yang terbaik. Yang selalu ada damai sejahtera selama-lamanya. Mau pilih yang mana? Pilih surga. Apa yang sudah kamu perbuat di dunia ini? Sudahkah kita menyenangkan Tuhan? Sudahkah kita lakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita? Atau yang kita lakukan cuma nyakiti hatinya? Yang kita lakukan cuma membuat Dia sedih? Apakah yang ada di hidup kita hari ini cuma tentang diri kita? Gak mau mengerti. Tutup Alkitab kita. Siapa yang